Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan bulanan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Ramalan ini berlaku mulai tanggal 1 April yang sudah kita lalui sampai dengan akhir April. Ramalan ini saya bacakan lengkap baik asmara, general, karir, ekonomi, keuangan, dan keberuntungan. Oke. Langsung saja saya akan bacakan secara general terlebih dahulu berupa perasaan, isi hati, dan keberuntungan. Oke. Langsung saja kita akan menemui di sini ada kartu Four of Cup, ada kartu Four of Swords, dan kemudian ada kartu The Justice, kemudian ada kartu Five of Swords, dan kemudian yang terakhir ada kartu Ten of Wands. Oke, buat kamu yang punya zodiak Taurus, di hari kelima kartu ini saya lebih cenderung menyoroti perihal soal emosi. Di sini Taurus sepertinya di bulan April tahun 2020 ini punya problem atau permasalahan yang cukup signifikan, cukup besar, cukup mempengaruhi kondisi hidup Taurus di bulan April tahun 2020 ini karena emosi. Sebenarnya sih permasalahannya bukan soal dari cara mengkontrol yang namanya emosi tersebut, tetapi dari cara menyikapi emosi tersebut atau cara menyikapi emosi yang lebih saya tekankan buat kamu yang punya zodiak Taurus di bulan April tahun 2020 ini. Kenapa? Karena di sini sebenarnya kita menyadari bahwa emosi itu adalah sesuatu hal yang bisa diterima atau bisa dihadapi oleh siapa saja, bukan cuma seorang Taurus saja, tetapi orang lain pun juga pasti akan mengalami yang namanya kondisi emosi. Di sini kesalahan kamu adalah ketika kamu sedang dalam kondisi emosi, maka kamu akan lebih cenderung untuk melawan emosi tersebut, atau istilahnya kamu bergumul atau bergelut dengan yang namanya emosi yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Ketika kamu berusaha untuk melawan emosi tersebut, maka emosi yang muncul itu akan semakin kuat. Nah, di sini saya berikan perumpamaan. Di sini ada kartu Four of Swords. Emosi itu macam-macam. Di sini ada rasa kekhawatiran, ada rasa kecemasan, ada rasa sedih, ada rasa emosi atau marah, dan kemudian ada rasa kecewa. Nah, di sini semakin kamu melawan emosi tersebut, maka yang ada emosi ini akan semakin kuat. Ibarat kata ketika kamu sedang dalam sedih, dalam emosi atau dalam kondisi sedih misalnya, maka ketika kamu melawan untuk tidak sedih, maka emosi itu akan menguat, maka kamu sedihnya akan menjadi-jadi. Begitu halnya ketika kamu kecewa, kamu berusaha untuk tidak kecewa, padahal kondisinya kamu sedang kecewa, maka justru rasa kekecewaan itu akan semakin kuat di dalam diri kamu. Nah, hal ini yang harus kamu kontrol. The Justice ini artinya mengkontrol, menstabilkan, mengkontrol emosi kamu. Mengkontrolnya bagaimana? Yaitu dengan menyadari dan menerima. Biarkan emosi itu menyelesaikan tugasnya sendiri. Kenapa emosi biarkan menyelesaikan tugasnya sendiri? Karena kalau secara ilmu psikologis kita mengetahui bahwa yang namanya emosi itu datangnya itu otomatis gitu loh. Bahkan ketika kamu bangun tidur kamu sudah merasakan emosi, ada emosi misalkan kamu buka handphone, si dia SMS, si dia kabar, itu akan membangkitkan emosi. Nah, di sini emosi itu tidak bisa kita lawan. Karena semakin kita lawan yaitu tadi akan semakin kuat. Nah, jalan satu-satunya adalah menerima dan menyadari bahwa emosi itu biarkan dia menyelesaikan tugasnya sendiri. Misalnya ketika kamu sedih, kamu mengatakan, aku nggak boleh sedih, aku dilarang sedih. Itu malah akan membangkitkan emosi itu, malah sedihnya akan semakin kuat. Maka dari itu saya sarankan di bulan April tahun 2020 ini, kamu harus lebih menyadari dan menerima emosi. Karena jika kamu lebih menyadari dan menerima emosi tersebut, maka kamu akan lebih berjalan dengan enak gitu loh, tidak terbebani oleh yang namanya emosi yang akan menghambat langkah kamu untuk maju ke depan. Itu adalah hal yang paling dasar yang harus Taurus lakukan di bulan April tahun 2020 ini. Nah, terus kenapa sih Taurus harus menyadari dan menerima bahwa Taurus sedang dalam kondisi emosi? Alasannya adalah karena Taurus ini pikirannya mudah sekali yang namanya terbebani. Karena ketika pikiran seorang Taurus itu terbebani, maka untuk melangkah maju ke depan pasti akan ada yang namanya hambatan.
Nah, hambatan ini terjadi karena itu tadi, karena tidak bisa mengontrol atau menstabilkan, menerima dan menyadari adanya emosi di dalam diri seorang Taurus. Nah, hal ini adalah hal yang kompleksitasnya itu sangat urgent untuk kamu selesaikan, terutama di bulan April tahun 2020 ini. Ketika kamu sudah bisa yang namanya menyadari dan menerima kondisi emosi, maka emosi ini nanti akan perlahan menipis dan menghilang. Maka ketika emosi itu menghilang, maka harus kamu manfaatkan. Harus kamu manfaatkan untuk mengembangkan diri kamu untuk melangkah maju ke depan. Jadi ketika kamu sedang dalam kondisi emosi, kamu menerima terlebih dahulu nggak apa-apa. Kamu menerima emosi itu biar emosi itu menyelesaikan tugasnya sendiri. Kemudian setelah emosi itu selesai, maka kamu harus melanjutkan langkah perjalanan kamu untuk ke depan. Jadi jangan membiarkan emosi itu untuk menguasai kamu. Karena kalau kamu biarkan emosi itu menguasai kamu dan kamu melawan emosi tersebut, maka kamu akan terhambat untuk melangkah maju ke depan. Yang ada malah di dalam diri kamu antara pikiran dan hati itu malah akan bergejolak. Nah, ketika pikiran dan hati itu bergejolak, maka hasilnya akan muncul yang namanya kepenatan atau kejenuhan atau kegelapan di dalam diri kamu di bulan April tahun 2020 ini. Maka untuk mengatasi kegelapan di dalam diri kamu ini di bulan April tahun 2020 perlu yang namanya itu tadi, menerima dan menyadari bahwa emosi itu harus diterima dan disadari. Itu adalah kunci pokok utama dari seorang Taurus dari sisi general yang berkaitan erat dengan yang namanya pengendalian yang namanya emosi. Jadi usahakan di bulan April ini jangan terlalu melawan emosi lah. Jadi memang banyak sekali beban yang kamu hadapi di bulan April ini, tetapi kamu harus menerima dan menyadari dan kemudian kamu harus mengevaluasi. Maka kamu akan menjadi pemenang ketika kamu tidak melawan emosi tersebut, tetapi menyadari dan menerima dari emosi tersebut. Maka pemenang itu bukan yang melawan, tetapi pemenang dari emosi adalah ketika siapapun dia yang bisa menerima dan menyadari dari emosi tersebut. Kemudian kalau dari sisi yang lain, dari sisi keuangan, di sini saya lihat bagaimana Taurus sedang berusaha untuk melihat arah kemana keuangan Taurus ini akan membaik. Nah, sepertinya di bulan April ini buat kamu Taurus, kamu perlu penghasilan tambahan. Kenapa saya katakan perlu penghasilan tambahan? Karena dunia ini berubah. Dunia ini sudah berubah. Jadi siklusnya sudah berubah. Jadi harus ada kreativitas untuk bisa menambah sisi finansial kamu. Kalau kamu terus bergelut di dalam sisi yang konvensional, maka kamu akan tertinggal daripada kompetitor kamu yang lainnya. Maka perlu penambahan penghasilan yang berkaitan erat dengan yang namanya kreativitas. Karena ketika kamu sudah mempunyai kreativitas, maka penghasilan ini nantinya akan mengikuti berdasarkan kreativitas yang kamu miliki. Itu kalau dari kondisi keuangan. Terus masalahnya kondisi keuangan di bulan April ini dengan kondisi seperti ini bagaimana? Kondisinya adalah agak sedikit timpang ya, memang di tengah kondisi kepelian ekonomi seperti saat ini. Sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Taurus agak sedikit memeras otak dan memeras pikiran terlalu berlebihan. Karena apa? Karena pemasukan dengan pengeluaran terkadang memang nggak balance. Maka dari itu kamu harus pintar-pintar untuk mengatur itu semua supaya tidak terjadi kondisi lockdown begitu ya, bahasa kasarnya lockdown gitu ya. Maka dari ini kondisi keuangan kamu di minggu pertama bulan April saya katakan masih flat atau datar atau masih biasa-biasa aja. Memasuki minggu kedua kamu akan mengalami yang namanya krisis secara ekonomi. Krisis secara ekonomi ini seperti apa? Sepertinya uang simpanan kamu sudah mulai menipis. Padahal dari awal kamu menyimpan uang ini untuk kondisi darurat. Nah, sepertinya kamu terlalu sering menggunakan uang simpanan ini untuk memenuhi kebutuhan kamu. Sehingga pada saat ini kondisi keuangan kamu memasuki minggu kedua akan berada dalam kondisi yang menipis. Maka dari itu perlu yang namanya penambahan pemasukan. Supaya apa? Supaya kamu tidak terjebak di dalam sebuah permasalahan. Permasalahan dengan pemenuhan kebutuhan dan permasalahan dari penambahan pemasukan. Jadi semua ini harus bisa kamu mix and match atau kamu jadikan suatu preferensi untuk kamu hindari kesalahan di minggu kedua bulan April
tahun 2020. Ketika hal ini bisa kamu lakukan, maka kamu nggak akan terjebak dalam kondisi pusing itu tadi. Maka endingnya keuangan pun nanti akan mempengaruhi juga dalam kondisi emosi kamu. Maka dari itu, dari awal saya katakan ketika dalam kondisi ini kamu harus menyadari dan menerima. Karena ini apa? Karena kesalahan ini semua sumbernya ya kamu sendiri gitu loh. Kesalahan dari keuangan ini sumber masalahnya itu ya kamu sendiri. Jadi yang bisa menyelesaikan itu ya hanya diri kamu sendiri. Kalau dari sisi masalah keuangan. Jadi sampai di sini, sampai minggu kedua sepertinya masalah keuangan masih menjadi preferensi pokok yang memang harus kamu jadikan pokok utama dari penyelesaian masalah kamu di bulan April tahun 2020. Memasuki minggu ketiga, kamu akan berada dalam situasi yang cukup rumit karena ada beberapa kewajiban-kewajiban kamu yang memang harus diselesaikan dengan yang namanya uang. Ditambah lagi kondisi pasangan kamu sedang dalam kondisi yang ruwet atau seolah-olah kamu sedang bingung nih dengan masalah keuangan kamu harus seperti apa. Pasangan kamu malah menambah masalah sehingga apa? Sehingga kamu itu bingung harus menyelesaikan yang mana dulu. Ketika kamu dalam kondisi bingung harus menyelesaikan yang mana dulu, hasilnya pun kamu lebih memilih menyelesaikan masalah keuangan kamu terlebih dahulu. Di situ ada kartu King of Pentacles yang dimana kamu lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan masalah keuangan dulu. Jadi ketika masalah keuangan kamu nanti sudah stabil, baru kamu memikirkan hal yang lainnya, termasuk kondisi sosial maupun dari kondisi keadaan lingkungan kamu. Jadi selesaikan dulu masalah keuangan kamu, baru menyelesaikan masalah yang lainnya. Jadi masalah yang lainnya itu hanya sebagai apa ya, sebagai secondary problem. Jadi jadikan itu masalah yang kedua. Pokok utamanya adalah kamu menyelesaikan dulu kondisi keuangan kamu, sehingga kamu akan merasakan kebebasan secara finansial akan naik itu ketika memasuki minggu ketiga dan minggu keempat bulan April tahun 2020. Meskipun tidak semua Taurus seperti itu, tetapi 55% saya katakan Taurus akan seperti itu. Oke? Dari sisi general keuangan sudah, kali ini kita akan bahas dari sisi asmara. Tadi asmara ruwet gitu ya. Nah, di sini memang keruwetan itu terjadi karena apa? Terjadi karena ada perbedaan pendapat, ada perbedaan visi dan misi, ada perbedaan pandangan. Nah, seharusnya di dalam hubungan asmara ini perbedaan visi dan misi, perbedaan pendapat ini bisa kamu jadikan suatu apa ya, suatu pijakan untuk melawan setiap hambatan yang menghalangi hubungan kalian. Tetapi di dalam hubungan kamu sepertinya kok malah perbedaan ini malah menimbulkan masalah yang cukup berkepanjangan, sehingga sampai dengan pada saat ini hubungan asmara kamu terkadang masih ada masalah sepele, ya sebenarnya sepele, tetapi masih terus terjadi di dalam kondisi hubungan kamu. Maka perlu yang namanya keajaiban atau apa ya, istilahnya salah satu harus mengalah lah. Tetapi di sini kondisinya adalah Taurus lebih sering yang namanya mengalah dengan pasangan. Karena apa? Karena Taurus tidak ingin hubungannya itu bermasalah. Meskipun terkadang di dalam hubungan asmara Taurus sering merasakan seakan-akan berjuang sendirian di dalam hubungan asmara seorang Taurus sampai dengan saat ini, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Tetapi hal ini tidak akan menjadi masalah kok. Akan tetapi yang akan menjadi masalah adalah ketika kamu yang sudah berumah tangga. Ketika yang sudah berumah tangga itu kan beban hidup kan semakin banyak. Maka kamu harus memprioritaskan dulu hubungan asmara kamu ini, harus kamu cut dulu, selesaikan masalahnya apa dengan pasangan kamu, kemudian bicarakan baik-baik untuk mengatur langkah selanjutnya. Karena ketika Taurus sudah berumah tangga, maka kehidupannya ini sehari-hari ya dengan pasangan kamu. Beda dengan yang belum menikah. Yang belum menikah, yang saat ini sedang pacaran, belum tentu yang saat ini pacaran itu akan menjadi jodoh, ya kan? Tetapi buat kamu Taurus yang sudah menikah, maka beban hidup kamu akan lebih berat. Maka dari itu perlu yang namanya kedewasaan di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Terus yang jomblo bagaimana? Yang jomblo saat ini sedang berusaha untuk menikmati masa-masa sendiri. Di situ ada kartu Queen of Wands, berarti lagi menikmati masa-masa sendiri, karena memang di dalam masa sendiri itu tidak ada yang mengatur, sehingga rasa keceriaan itu muncul dan sehingga lebih bisa mengenali diri sendiri gitu loh. Jadi seperti menyadari bahwa diri kamu sendiri itu punya value yang lebih bagus. Nah, jadi value itu istilahnya nilai atau kemampuan yang lebih bagus, sehingga kamu merasa akan mendapatkan pasangan yang memang pantas untuk mendampingi kamu. Tapi memang bukan di bulan April ini, tetapi mungkin akan di
setelah lebaran kamu baru akan mendapatkan pasangan yang memang benar-benar klop buat diri kamu. Nah, pasangan yang klop ini mungkin di bulan April ini masih belum terlihat, tapi setelah bulan April ini sepertinya pasangan kamu yang klop dengan kamu akan terlihat. Oke? Buat kamu yang punya zodiak Taurus, ini adalah ramalan kamu di bulan April tahun 2020. Semoga cocok dengan kamu. Resonate tidak resonate saya katakan tergantung moon and rising ascendant kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, mau request apa, arti nama boleh, terus hubungan asmara kamu dengan pasangan boleh, pasangan kamu ada orang ketiga atau selingkuh atau apa, silahkan bertanya di komentar, atau mau yang lebih pribadi boleh untuk lebih private hubungi zodiak harian di Facebook ataupun Instagram @ramalan_zodiakmu. Semuanya saat ini saya katakan gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, jangan lupa untuk di subscribe channel zodiak harian. Bantu saya untuk mengembangkan channel zodiak harian supaya menjadi lebih baik lagi. Dan perlu diingat, zodiak harian adalah satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia yang aktif di YouTube, Facebook, dan Instagram, yang reaktif untuk membalas setiap pesan yang masuk meskipun terkadang pesannya lama untuk kita balas. Oke, sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, dan ingat, kalau ini baik jadikan referensi, jika tidak baik jadikan itu suatu kehati-hatian. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.